Halo sahabat lansia, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Rumah Sehat Lansia. Channel ini selalu berkomitmen untuk memberikan informasi kesehatan yang akurat dan mudah dipahami, khususnya bagi kita semua yang ingin menjalani masa tua dengan bugar dan bahagia. Kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang seringkali dianggap tabu, namun sangat penting untuk kesehatan pria, yaitu hubungan antara masturbasi dan kesehatan prostat. Banyak mitos dan kekhawatiran yang beredar di masyarakat. Namun hari ini, kita akan mengupas tuntas berdasarkan fakta ilmiah yang ada. Mari kita simak bersama-sama, apakah benar masturbasi itu berbahaya bagi prostat, atau justru sebaliknya. Sejak dulu, banyak sekali mitos dan cerita yang beredar di kalangan masyarakat mengenai masturbasi. Seringkali, tindakan ini dikaitkan dengan berbagai dampak negatif, baik secara fisik maupun mental. Terutama bagi para pria, masturbasi sering dianggap sebagai penyebab berbagai masalah kesehatan. Salah satunya adalah masalah pada prostat. Banyak pria merasa khawatir bahwa masturbasi yang dilakukan terlalu sering akan menyebabkan kerusakan pada kelenjar prostat, memicu peradangan yang dikenal sebagai prostatitis, atau bahkan meningkatkan risiko terkena kanker prostat. Ini tidak hanya muncul dari cerita-cerita orang tua, tetapi juga karena kurangnya edukasi yang benar dan terbuka mengenai topik ini. Beberapa orang beranggapan bahwa masturbasi dapat membuat prostat terlalu lelah atau terlalu sering bekerja, sehingga fungsinya menurun seiring waktu. Mitos lain menyebutkan bahwa ejakulasi yang sering dapat menyebabkan penipisan cairan prostat yang konon dianggap penting untuk kesehatan organ tersebut. Akibatnya, banyak pria yang merasa bersalah atau cemas setiap kali melakukan masturbasi dan memilih untuk menghindarinya karena takut akan konsekuensi kesehatan yang buruk di masa depan. Mereka terjebak dalam siklus kekhawatiran tanpa mengetahui fakta sebenarnya. Parahnya, ketidaktahuan ini juga membuat banyak pria enggan membicarakan masalah prostat atau kesehatan seksual mereka dengan dokter. Mereka malu atau takut dianggap aneh jika bertanya tentang masturbasi. Lingkaran setan inilah yang membuat informasi salah terus menyebar dan menjadi keyakinan yang sulit diubah. Banyak yang lebih memilih mendengarkan cerita-cerita dari teman atau internet yang tidak jelas sumbernya daripada mencari tahu kebenaran dari ahli. Padahal, kesehatan prostat adalah isu serius yang memerlukan perhatian khusus, terutama bagi pria yang memasuki usia parubaya dan lanjut usia. Faktor-faktor lain seperti gaya hidup yang tidak sehat, pola makan yang buruk, dan kurangnya aktivitas fisik sebenarnya sudah diketahui sebagai penyebab utama masalah prostat. Namun, stigma negatif terhadap masturbasi justru mengalihkan perhatian dari faktor-faktor risiko yang nyata tersebut. Akibatnya, banyak pria hanya fokus pada kekhawatiran yang tidak berdasar, sementara mereka mengabaikan hal-hal penting lain yang benar-benar bisa menjaga kesehatan prostat mereka. Kisah-kisah ini menunjukkan betapa besar pengaruh mitos dalam kesehatan masyarakat. Kekhawatiran ini perlu diatasi dengan memberikan informasi yang jelas dan berbasis bukti ilmiah. Maka dari itu, penting bagi kita semua untuk melihat masalah ini dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari hasil penelitian dan studi ilmiah yang telah dilakukan oleh para ahli. Untuk menjawab semua keraguan dan mitos yang beredar, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh sains. Sebuah penelitian besar dan signifikan telah dilakukan oleh Harvard T.H. Chan School of Public Health. Studi ini sangat penting karena melibatkan hampir 32.000 pria selama hampir 2 dekade, menjadikannya salah satu penelitian terbesar yang pernah ada tentang topik ini. Hasil penelitian ini mungkin akan mengejutkan bagi banyak orang yang selama ini meyakini mitos negatif tentang masturbasi. Studi tersebut menemukan bahwa pria yang melakukan ejakulasi lebih sering, yaitu 21 kali atau lebih dalam sebulan, memiliki risiko yang jauh lebih rendah untuk terkena kanker prostat. Angka ini tidak main-main. Risikonya berkurang hingga 33% dibandingkan dengan pria yang ejakulasi lebih jarang, yaitu hanya 4 hingga 7 kali dalam sebulan. Temuan ini jelas bertolak belakang dengan apa yang selama ini dipercaya oleh banyak orang. Lalu, mengapa bisa terjadi demikian? Para peneliti memiliki beberapa teori yang logis untuk menjelaskan hubungan positif ini. Pertama adalah hipotesis stagnasi prostat. Menurut teori ini, ejakulasi yang teratur berfungsi seperti sistem pembersihan alami untuk kelenjar prostat. Seorang pria berejakulasi, cairan prostat yang membawa zat-zat berpotensi berbahaya, serta sel-sel tua, akan dikeluarkan. Ini membantu mencegah penumpukan zat karsinogenik, zat pemicu kanker yang mungkin terperangkap di dalam prostat. Dengan kata lain, ejakulasi teratur membantu menjaga prostat tetap bersih dan sehat.
Kedua, ada teori mengenai kesehatan seluler. Teori ini menjelaskan bahwa ejakulasi yang sering dapat mendukung siklus regenerasi sel yang lebih efisien dan sehat di dalam prostat. Prostat adalah organ yang terus mengalami pembaharuan sel. Dengan seringnya ejakulasi, sel-sel tua atau yang berpotensi abnormal bisa digantikan oleh sel-sel baru yang lebih sehat, sehingga mengurangi kemungkinan pembentukan sel-sel kanker. Ketiga, faktor pengurangan stres dan peradangan. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa stres psikologis dapat meningkatkan peradangan di seluruh tubuh. Ejakulasi, baik melalui masturbasi maupun hubungan intim, terbukti dapat mengurangi tingkat stres dan meningkatkan suasana hati. Dengan mengurangi stres, tubuh juga akan menurunkan respons peradangan, yang pada akhirnya menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi prostat. Penelitian ini tidak mengatakan bahwa masturbasi adalah obat ajaib untuk mencegah kanker prostat. Namun, penelitian ini secara tegas menunjukkan bahwa masturbasi bukan penyebab masalah prostat, melainkan justru merupakan salah satu faktor yang bisa berkontribusi positif. Ini adalah bagian dari gaya hidup sehat secara keseluruhan, bukan satu-satunya solusi. Meskipun studi Harvard memberikan kabar baik, penting untuk diingat bahwa masturbasi hanyalah salah satu bagian dari teka-teki kesehatan prostat. Untuk menjaga prostat tetap sehat, para pria disarankan untuk mengadopsi gaya hidup sehat secara komprehensif. Berikut adalah beberapa solusi dan saran yang dapat diterapkan. 1. Pola makan sehat. Penting untuk mengonsumsi makanan yang kaya akan nutrisi dan antioksidan. Masukkan lebih banyak buah dan sayuran dalam menu harian. Beberapa makanan yang sangat disarankan untuk kesehatan prostat antara lain tomat, semangka, dan pepaya, karena mengandung lycopene yang tinggi, ikan yang kaya akan omega-3, berarti salmon dan sarden, juga sangat baik. Jangan lupa konsumsi teh hijau yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi. Hindari makanan olahan, lemak jenuh, dan gula berlebihan. 2. Olahraga teratur. Aktivitas fisik yang rutin sangat vital. Olahraga membantu menjaga berat badan ideal. Kegemukan atau obesitas telah terbukti menjadi faktor risiko untuk kanker prostat yang lebih agresif. Jadi, jangan malas bergerak, berjalan kaki, berlari, bersepeda, atau berenang selama 30 menit setiap hari bisa membuat perbedaan besar. 3. Hindari kebiasaan buruk, merokok, dan konsumsi alkohol. Berlebihan adalah kebiasaan yang harus dihindari. Keduanya telah dikaitkan dengan peningkatan risiko berbagai jenis kanker, termasuk kanker prostat. Mengurangi atau menghentikan kebiasaan ini akan memberikan manfaat besar tidak hanya untuk prostat, tetapi juga untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan. 4. Pemeriksaan medis rutin. Ini adalah langkah paling krusial. Pria, terutama yang berusia di atas 40 atau 50 tahun, disarankan untuk melakukan pemeriksaan medis rutin, termasuk tes darah dan pemeriksaan prostat. Deteksi dini adalah kunci utama dalam penanganan penyakit apapun, termasuk kanker prostat. Jika ada riwayat keluarga dengan kanker prostat, konsultasikan dengan dokter untuk memulai screening lebih awal. 5. Manajemen stres. Selain ejakulasi, ada banyak cara lain untuk mengelola stres. Meditasi, yoga, hobi, dan menghabiskan waktu bersama orang terkasih bisa sangat membantu. Mengurangi stres akan menurunkan peradangan dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan menerapkan solusi dan saran di atas, para pria tidak hanya akan menjaga kesehatan prostat mereka, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup mereka secara menyeluruh. Masturbasi bisa dilihat sebagai salah satu komponen yang mendukung, bukan sebagai solusi tunggal. Jadi, sahabat lansia, setelah kita membahas hasil studi ilmiah yang kuat, kita bisa menyimpulkan bahwa masturbasi tidak hanya tidak berbahaya, tetapi justru bisa menjadi bagian alami dan sederhana dari upaya menjaga kesehatan prostat dalam jangka panjang. Mitos-mitos yang selama ini beredar, yang menyatakan bahwa masturbasi dapat merusak atau menyebabkan kanker prostat, terbukti tidak benar. Sebaliknya, penelitian menunjukkan bahwa ejakulasi yang teratur memiliki efek perlindungan yang signifikan terhadap risiko kanker prostat. Penemuan ini memberikan pemahaman baru dan membebaskan banyak pria dari kekhawatiran yang tidak perlu. Ejakulasi yang berfungsi sebagai pembersih alami untuk prostat, membantu mengeluarkan zat-zat yang tidak diinginkan, dan mendukung regenerasi sel yang sehat. Selain itu, aspek pengurangan stres yang terkait dengan ejakulasi juga memberikan kontribusi positif pada lingkungan prostat yang lebih sehat. Namun, penting untuk diingat kembali
bahwa masturbasi tidak bisa berdiri sendiri sebagai satu-satunya cara untuk mencegah masalah prostat. Kesehatan prostat adalah hasil dari kombinasi berbagai faktor, termasuk pola makan yang seimbang dan kaya nutrisi, olahraga teratur untuk menjaga berat badan, menghindari rokok dan alkohol, serta yang terpenting, melakukan pemeriksaan medis rutin. Semua faktor ini saling berkaitan dan bekerja sama untuk menciptakan tubuh yang sehat. Bagi para pria, terutama yang memasuki usia paruh baya dan lanjut usia, pesan utamanya adalah jangan lagi termakan mitos. Terbuka dan komunikasikan kesehatan Anda dengan dokter. Jangan malu untuk bertanya. Gunakan informasi ilmiah sebagai panduan Anda. Menjaga kesehatan prostat adalah investasi jangka panjang untuk kualitas hidup yang lebih baik di masa tua. Jadi, mari kita ambil langkah proaktif untuk merawat diri sendiri dengan pengetahuan yang benar. Nah, sahabat lansia, itulah pembahasan kita kali ini mengenai hubungan masturbasi dan kesehatan prostat. Semoga informasi ini bisa membuka wawasan dan menghilangkan kekhawatiran yang selama ini mungkin Anda rasakan. Ingat, kesehatan adalah harta yang paling berharga dan menjaganya harus didasarkan pada fakta, bukan pada mitos. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk like video ini agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan informasi yang benar. Tinggalkan komentar di bawah jika Anda punya pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk share video ini ke teman atau keluarga Anda yang mungkin membutuhkannya. Serta subscribe channel Rumah Sehat Lansia agar tidak ketinggalan video-video informatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.